selamat malam teman-teman semuanya. Maaf ya ada keterlambatan. Selamat datang di event Technical Workshop UI UX. Perkenalkan, aku Valen yang akan menemani teman-teman pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk nih ke acaranya, aku mau kita semua pemanasan dulu nih teman-teman. Aku kepo banget nih, teman-teman ada nggak sih yang udah ikutan event Vox Talks UI UX sama Kak Vini juga di tanggal 15 kemarin? Yang udah ikutan jawab aku ya di kolom komen, dan yang belum ikutan juga nggak apa-apa, bisa juga ketik di kolom komen terus bilang belum gitu. Yang udah ikutan jawab aku gitu ya di kolom komen. Aku pengen lihat nih berapa banyak sih yang kemarin ikutan dan berapa banyak juga yang belum. Belum. Gagal ikut Kak, belum Belum saya. nih. Belum. Belum. Oke, kayaknya kebanyakan yang belum ya teman-teman ya. Udah dong. Oke, mantep banget nih. Belum. Oke. Belum ikutan Kak, telat dapet infonya, nggak bisa daftar. Oh, oke. Nggak apa-apa teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah ngeramein kolom komen. Nah, buat teman-teman yang di sini, aku punya something special nih teman-teman. Boleh kali ya kakak operator di next dulu? Oke, nah ini teman-teman something special dari akunya. Jadi kita akan ada IG challenge nih guys. Tapi kali ini beda ya sama event yang kemarin. Nah jadi caranya gampang banget. Yang pertama follow Instagramnya Hacktivate di @hacktivate ID. Kemudian yang kedua itu buat story dan mention Hacktivate. Nah, tapi nanti story ini akan berisikan project kecil-kecilan kalian sama Kak Vini nanti. Nah, nanti Kak Vini bakal ngejelasin ya projectnya itu akan seperti apa. Nah, jadi jangan lupa siapin akun Figma-nya ya guys, seperti yang udah kita ingatkan di grup. Nah, nanti semua hasil project ya teman-teman atau teman-teman yang upload nih semuanya bakal dapat voucher Udemy gratis dari Hacktivate. Sayang banget ya kalau teman-teman gak ikut, jadi makanya ikutan ya teman-teman ya, jangan sampai nggak ikutan. Oke, teman-teman kalau misalnya mau screenshot dulu juga boleh banget ya. Lumayan banget kan guys dapat voucher free Udemy. Ini kapan lagi guys dari Activate. Oke, kalau misalnya udah di screenshot nih teman-teman, nah selanjutnya aku mau kenalin nih teman-teman ke tim admission Hacktivate yang udah join sama kita hari ini. Ada Kak Yara. Halo Kak Yara. Halo. Suaraku kedengeran ya? Masuk aman Kak. Oke, Eh, boleh nih Kak Yara perkenalan diri sedikit dan juga spill-spill dikit nih Kak tentang Hacktivate. Karena kayak teman-teman di sini belum pada tahu deh Kak Hacktivate itu apa. Sebelum nanti masuk ke sesinya Kak Yara yang lebih lengkap lagi di akhir acara. oke deh kalau gitu. Jadi mungkin aku kenalan dulu kali ya, Valen. Kenalin aku Yara, teman-teman dari Hacktivate gitu. Nah, in the end aku juga akan share ke teman-teman. Mungkin ada beberapa yang sorry. Mungkin beberapa itu kita ada yang spesial gitu ya. Jadi selain nanti kita ada sesi Grow with Hacktivate, kita akan ada scholarship buat night bootcamp gitu. Nah, night bootcampnya apa aja, paling nanti akan di-spill di next sesi gitu ya, after teman-teman mengerjakan mini project sama Kak Vini gitu. Jadi stay tune aja teman-teman di sini. Aku juga akan bagiin course sama hadiah ya Valen untuk teman-teman di sini yang aktif, sama nanti ada spill dikit terkait scholarship Night Bootcamp di Hacktivate. Dan scholarshipnya itu ada sampai yang 100% loh Valen dan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman itu kalau nilainya bagus gitu ya, setelah di ranking nilainya bagus, itu bakal dapet, ya nantilah, berarti lebih lengkapnya nanti ya Valen. Oke, jadi stay tune aja di sini, kerjain mini projectnya, kemudian upload kayak yang tadi udah dijelasin sama Valen untuk ikut Instagram challenge, kemudian stay di sini, after mini project akan aku info juga di sesi Grow with Hacktivate sekalian sama scholarship. Gitu aja dari aku. Enjoy ya teman-teman. Oke, thank you ya Kak Yara. Wah, menarik banget nih teman-teman ada info tentang scholarship. Jadi jangan lupa ya untuk stay sampai akhir acara. Oke nih teman-teman, kayaknya di sini udah pada
Nggak sabar ya, mau langsung cepet-cepet masuk ke sesi workshop. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi aku mau sambut nih Kak Vini, speaker keren kita pada event kali ini. Halo Kak Vini, gimana nih kabarnya Kak? Halo, selamat malam semuanya. Oke, boleh di-spill sedikit nggak nih Kak, kita bakal ngapain aja nanti? Dan aku denger-denger nih Kak, kayaknya bakal ada project kecil-kecilan gitu ya Kak. Boleh nggak sih Kak, tolong dijelasin sedikit aja buat teman-teman di sini nanti projectnya bakal ngapain aja nih Kak? Oke, jadi hari ini sih pastinya kita bakal kenalan sama UI UX, terus kita juga bakal kenalan sama Figma, dan nantinya kita bakal langsung terjun praktik untuk bikin kayak mini project gitu, yang dimana nanti teman-teman itu kalau nanti ikutin, terus di post dan di mention Hactive Egg-nya, nanti teman-teman bisa dapat voucher untuk ikut e-course. Oke, oke deh kalau gitu. Boleh Kak, langsung aku persilakan kepada Kak Vini untuk mulai sesi workshopnya, waktu dan layar aku persilahkan. Oke, izin share screen. Oke, udah kelihatan? Oke, jadi hari ini kita bakal mulai dari kenalan dulu sama UI UX-nya. Aku yakin teman-teman di sini mungkin udah pada jago-jago sih, cuman kita bakal ulas balik aja dulu, siapa tahu ada yang kemis atau mungkin bisa nambah wawasan teman-teman di sini ya. Oke, jadi di sini kita bakal cari tahu apa aja sih sebenarnya dasar dari UI UX, terus nanti proses pengerjaan project itu seperti apa, terus roadmap-nya gimana kalau teman-teman mau belajar, dan juga nanti kita bakal coba langsung ngedesain di Figma. Oke, jadi kita masuk dulu ke perbedaan dari UI UX itu sendiri, karena walaupun mungkin banyak yang satuin secara job desk-nya, tapi kalau teman-teman lihat lebih detail, itu sebenarnya lebih banyak lagi yang bisa kita pelajari di dalamnya. Nah, jadi simpelnya kalau di manusia, UI itu sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata, sedangkan UX ini biasanya nggak terlihat, tapi kita perlu untuk menjalankan sebuah fungsi. Nah, jadi UI itu nanti pembagian pekerjaannya itu ada visual design, layout, branding, tipografi, mockup, icon, pokoknya semuanya yang kita lihat di sebuah website ataupun aplikasi. Mau warnanya, mau gimana tata letaknya, terus gimana cara dia susun mereknya. Nah, itu semuanya UI. Sedangkan UX itu kaitannya nanti ke pengalaman pengguna. Jadi gimana caranya si user ini bisa sampai ke tujuan akhirnya dengan nyaman, dengan mudah, dan nggak perlu mempelajarinya terlalu susah. Nah, itu ada kaitannya di UX. Mulai dari testing, user research, data analysis, terus flow, persona, sampai ke prototyping. Itu semuanya dikerjakan sama UX designer. Nah, jadi kalau dari sini harusnya teman-teman udah ada gambaran ya, apa sih bedanya UI sama UX design. Nah, ini contoh mungkin kita bisa sebutnya itu contoh dari UI ya, karena kita nggak merasakan pengalamannya, kita nggak bisa nyobain langsung fungsi-fungsi di dalamnya atau sampai flow-nya. Nah, makanya ini kita sebutnya UI, karena kita cuma bisa lihat dengan mata. Jadi UI itu sekarang udah mulai makin luas ya. Ibaratnya kalau dulu mungkin kita cuma ngedesain aplikasi ataupun website. Nah, tapi kalau sekarang itu udah lebih luas lagi, bukan yang cuma aplikasi-aplikasi biasa, bahkan sampai jam, digital watch itu juga udah mulai ada desainnya. Terus sekarang udah rame juga metaverse, yang kita bisa langsung pakai VR atau AR. Nah, itu semuanya juga udah mulai didesain sama UI UX designer. Jadi semakin lama itu makin besar cakupannya dan teknologinya itu makin canggih-canggih. Oke, sekarang kita masuk ke dasar dari UI design itu sendiri. Nah, sebenarnya ada banyak lagi dari 4 yang ada di sini, cuman 4 ini akan selalu ada di setiap project. Makanya aku ngambil 4 ini aja dulu. Nanti kalau yang lain teman-teman bisa belajar pelan-pelan. Nah, yang pertama itu ada icon. Di icon ini banyak lagi materi di dalamnya, ada stylenya seperti apa, terus source-nya, terus konteksnya, terus sizing-nya, terus basic shape-nya, itu semuanya itu perlu teman-teman pelajari.
Terus yang kedua ada grid dan juga jarak. Nah, di dalam sini nanti ada spacing, padding, data width, screen size, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga ada tipografi dan font. Nih teman-teman mungkin udah familiar banget. Mulai dari source-nya, gimana cara nyusun hierarki, terus penggunaan font yang benar itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti ada warna. Mulai dari kontrasnya, psikologi warna, harmoni warna, dan juga kulturnya. Nah, kita masuk ke icon design. Jadi di dalam sebuah icon itu nggak sesimpel yang kita lihat di sebuah aplikasi. Mungkin kalau teman-teman lihat di Zoom yang sekarang, itu ada icon mic, icon start video, security, participant, chat. Nah, itu kan kelihatannya cuman icon biasa aja, cuman ada gambar biasa. Nah, tapi sebenarnya di dalam sebuah elemen icon, itu ada banyak lagi pembagiannya. Nah, di sini yang di kiri ini, yang warna merah, itu namanya live area. Nah, live area itu tempat di mana si gambar atau ilustrasi itu berada. Jadi misalnya ada gambar mic atau gambar video, gambar chat, nah itu semuanya di sini letaknya. Nah, itu yang teman-teman lihat di aplikasi atau website. Nah, tapi di luar itu ada yang namanya padding area. Jadi padding ini adalah jarak antara elemen dengan kontainer atau pembungkus di luarnya. Nah, di sini kasusnya si icon ini punya kontainer dengan ukuran 24 pixel kali 24 pixel. Sedangkan live areanya tadi 20 kali 20 pixel. Nah, maka si paddingnya ini ukurannya adalah 2 pixel. Jadi 2 pixel kanan, kiri, atas, bawah. Maka kalau digabung itu nanti semuanya ukurannya 24 kali 24. Nah, ini fungsinya apa? Yang pertama, icon itu kan nggak semua bentuknya sama ya. Nggak semuanya bentuknya persegi. Contohnya mungkin chat agak-agak persegi. Tapi kalau kita lihat icon mic itu nggak persegi sama sekali ya. Jadi lebih ke tinggi daripada lebar. Nah, kebalikannya si video itu lebih ke lebar daripada tinggi. Jadi kalau nggak dibikin seperti ini, nantinya si icon-icon ini bakalan kelihatan nggak konsisten atau ukurannya kelihatan beda-beda. Nah, dengan adanya kontainer, padding, segala macam, ini bakal bikin si icon-iconnya itu lebih jelas bentuknya, terus ukurannya lebih konsisten, dan yang pasti dapat mempermudah si developer nanti. Jadi mereka juga nggak bingung ini kenapa iconnya beda-beda ukurannya. Nah, untuk detailnya sebenarnya teman-teman bisa cek di material design punyanya Google. Ini linknya ada di sini. Nah, di situ nanti dijelasin lebih detail penggunaan icon, terus apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu ada di situ. Oke, lanjut. Selanjutnya ada grid dan juga jarak. Jadi di sini biasanya sebelum kita mulai ngedesain, kita pilih dulu nih. Kita mau pakai yang kelipatan 4 atau 5. Ini dua yang biasanya sering dipakai sama desainer. Jadi kalau misalnya kelipatan 4, maka semua desainnya harus ukuran kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, sampai seterusnya. Nah, 5 juga begitu. Jadi dipilih dulu. Dan ini contohnya yang di sebelah kiri ini. Di sini dia pakai kelipatan 5. Jadi semua ukurannya itu 5, 10, 15, 20, 30. Pokoknya semuanya kelipatan 5. Nah, ini juga sama kayak icon tadi, gunanya biar desainnya konsisten dan juga memudahkan developer. Bayangin kalau spacing kamu ada 16, 17, 15, 14. Nah, itu pasti developernya bakal susah. Karena cara kerja developer sama desainer itu beda ya. Kalau kita kan mungkin tinggal pencet-pencet, geser-geser gitu ya. Kalau mereka itu harus diketik. Jadi ditulis, oh spacing ini segini pixelnya, oh ini segini, ini segini, ini segini. Jadi kalau beda-beda, itu udah pasti capek banget ya bikin stylenya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus gimana taunya yang mana yang pakai yang 5, yang mana pakai 15, 20, kenapa bisa beda-beda? Nah, itu yang namanya hierarki. Jadi, hierarki itu adalah tingkatan dari sebuah elemen. Mana elemen yang paling penting, mana yang satu grup, mana yang udah pisah grup, mana yang mau dibaca duluan, mana yang mau dibaca terakhir, itu semuanya hierarki. Jadi contohnya di sini ada progress bar yang ada bar putih ini. Nah, di sini ada judulnya ya, progress. Terus bawahnya baru bar.
Nah, itu kan satu grup tuh. Makanya spacing-nya adalah 5. Kenapa nggak dibikin 45 gitu? Nah, karena ya mereka masih satu grup. Kalau satu grup udah pasti jaraknya jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh kan kesannya jadi udah beda grup. Nah, makanya ketika progress bar ini dikasih jarak sama si card itu ukurannya 30. Karena udah lebih jauh, udah bukan satu grup lagi. Jadi biar si user waktu lihat desainnya juga enak dan nggak pusing. Lanjut, di sini ada tipografi dan juga font. Nah, ini juga sama penggunaannya tetap biar konsisten, terus juga biar hierarkinya kelihatan ya. Nah, jadi untuk font atau tipografi itu sendiri, kategorinya ada banyak banget ya, cuman kita ngambil 5 aja. Yang sering kita lihat, pertama ada sans serif. Ini font yang paling universal, yang paling banyak dipakai di aplikasi ataupun website. Karena semua orang bisa baca, semua orang bisa lihat, mau nenek-nenek, kakek-kakek, mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, itu semuanya bisa baca font jenis ini. Nah, yang kedua ada serif. Serif ini sama kayak sans serif, cuman bedanya ada tanduk-tanduknya di setiap fontnya atau di setiap hurufnya. Nah, ini kalau sebenarnya di paragraf itu agak susah dibaca. Tapi kalau untuk judul masih oke. Yang ketiga ada display. Display ini jenis font yang lebih variatif atau lebih kreatif gitu ya ibaratnya. Nah, jadi display ini biasanya jarang sih dipakai di aplikasi atau website. Kalau ada pun biasanya untuk judul atau untuk hiasan-hiasan biar aplikasinya terlihat menarik. Contohnya dulu Grab itu logonya pakai yang kalau teman-teman ingat yang tulisannya itu semuanya kayak pelangi-pelangi hijau. Nah, itu Grab. Tapi habis itu dia rebranding jadi tulisan yang biasa aja pakai sans serif. Nah, karena balik lagi biar lebih mudah ketika diimplementasiin ke aplikasi atau website mereka. Terus yang keempat ada handwriting. Handwriting ini tegak bersambung. Kalau di sini di aplikasi itu juga tetap jarang karena kalau di dalam paragraf itu bakal susah bacanya. Nah, makanya handwriting ini biasanya juga dipakai di judul-judul aja biar estetik. Yang terakhir ada monospace. Monospace ini font yang hasilnya itu seperti dari mesin tik. Ini juga udah jarang dipakai karena bentuknya kaku banget dan nggak terlalu enak dilihat kalau dalam paragraf panjang. Nah, terus font ini atau tipografi ini juga nggak bisa sembarangan dipakai atau maksudnya waktu dimasukin ke aplikasi itu harus jelas banget hierarkinya. Jadi yang mana judul, yang mana isi, yang mana yang harus dibaca dengan jelas, yang mana yang kurang jelas itu harus jelas. Nah, contohnya yang kiri sama kanan ini ya. Sebenarnya desainnya sama persis, yang beda cuman dari hierarkinya aja. Tapi dari situ aja udah bisa bikin desainnya jauh lebih bagus. Oke, yang terakhir ada warna. Untuk warna ini sebenarnya banyak banget teknik untuk memilih warna. Cuman ini aku ambil 3 contoh. Yang pertama ada complementary. Complementary ini untuk memberikan rasa kontras yang tinggi. Jadi di dalam lingkaran warna itu ambil warna yang berseberangan. Jadi kalau contohnya biru, maka temennya jingga. Terus kalau split complementary untuk yang mungkin nggak terlalu suka yang terlalu kontras. Nah, jadi dia bukan ambilan di seberangnya, tapi yang ada di kiri kanan seberangnya. Terus ada analogus untuk menciptakan rasa harmonis, karena warna yang diambil adalah warna yang berdekatan. Nah, tapi bedanya UI UX sama desain grafis yang biasa, kita itu kalau ngambil warna, itu nggak sekedar satu warna. Jadi misalnya tadi kita ngambil biru sama jingga, itu bakal dibikin turunan warnanya seperti ini. Jadi ada angka-angka khususnya dari 50, 100, 200, sampai ke 900. Nah, jadi makin kecil angkanya, itu biasanya lebih dekat warnanya ke putih, sedangkan makin besar angkanya, makin dekat warnanya ke hitam. Nah, sedangkan untuk hitam putih, abu-abu, itu kan satu warna turunan ya.
Ini biasanya dipakai untuk teks, untuk kasih hierarki di mungkin elemen-elemen yang akan banyak di aplikasi. Contohnya mungkin teks ya, itu biasanya banyak banget. Nah, terus merah, kuning, hijau ini juga biasanya wajib ada di sebuah aplikasi. Karena ini warna-warna alert. Jadi untuk ngasih tanda cancel, complete, on progress, itu biasanya 3 warna ini. Jadi sebenarnya 6 warna ini biasanya selalu ada di dalam sebuah aplikasi yang kompleks. Nah, sisanya itu bisa ngambil warna primary yang tadi kita udah tentuin. Lanjut kita masuk ke proses UI design. Sebelum masuk, mungkin teman-teman di sini paham nggak sama yang dijelasin barusan? Soalnya sayang ya kalau aku udah jelasin panjang lebar sampai habis ternyata nggak jelas atau nggak susah dimengerti. Aman? Oke. Oke, kalau paham kita lanjut lagi ya ke proses dari UI design. Nah, jadi sebenarnya untuk proses sendiri itu banyak banget juga metodenya, ada kayak design thinking, user centered, terus ada sprint, dan masih banyak lagi. Tapi overall setelah aku baca dan aku pahami semuanya, itu sebenarnya bisa dibilang stepnya itu mirip-mirip aja, cuman mungkin perbedaan nama, terus perbedaan detail dari tahap-tahapnya. Nah, jadi aku udah rangkum semuanya jadi satu di satu proses ini. Ini juga yang biasanya aku pakai ketika ngerjain sebuah project. Jadi pertama kita masuk ke tahap understand atau memahami. Nah, di sini kita kan memahami dulu apa sih yang mau kita kerjain. Jadi jangan kayak, oh yaudah ambil. Ternyata tengah jalan, apa sih sebenarnya yang mau kita kerjain, apa sih, ini gimana sih pembayarannya, ini revisinya kenapa banyak banget. Nah, jadi itu semua harus di-set di awal, di tahap memahami. Mulai dari jenis projectnya apa, terus durasi pengerjaan projectnya berapa lama, itu penting ya. Jadi jangan sampai teman-teman udah set harga nih. Oh, kita bakal ngerjain project ini di harga 2 juta misalnya. Ternyata pengerjaannya 2 tahun. Worth it nggak kira-kira? Enggak ya, jauh banget gitu. Nah, jadi itu semua harus di-set di awal. Nah, setelah tahu nih durasinya, terus kita juga harus paham kita nih nanti bakal riset kemana, apa yang bakal kita cari tahu, terus batasan revisinya berapa banyak. Kalau aku pribadi biasanya aku kasih 2 untuk yang major atau yang revisi besar. Terus keinginan detailnya seperti apa. Jadi nanti ketika mungkin project-nya udah jalan, terus ternyata revisinya lebih dari yang kita udah janjiin, itu bakal kena cas. Jadi kita nggak rugi gitu. Nah, habis itu keinginan detailnya apa, butuh fitur-fitur apa aja, terus nanti step-nya bagaimana, nah itu semua harus jelas dulu di awal. Jadi sama kliennya enak, kitanya juga enak. Terus pembayarannya gimana, apakah harus payment dulu 50% di awal, terus atau mungkin bayar dulu semuanya di awal, dan sebagainya. Habis itu kalau udah paham nih, udah oke, udah cocok semuanya, kita bisa masuk ke tahap kedua yaitu riset. Nah, di riset ini kita bakal cari tahu aplikasi ini atau website ini kurangnya apa sih, atau apa yang harus dibuat, atau apa yang perlu kita tambahin, fitur-fitur apa yang perlu ada. Nah, itu semuanya ada di riset. Kita bisa riset ke user. Jadi cari tahu mereka sukanya apa, mereka nggak suka apa, masalah mereka apa. Terus kita juga bisa riset ke kompetitor. Nah, ini biasanya yang paling gampang kalau misalnya teman-teman buntu atau usernya juga susah ditanyain gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau bikin e-commerce, ya udah langsung aja lihat ke Tokopedia, Shopee, Lazada, itu semuanya tinggal dicek aja fiturnya apa aja, flow-nya gimana. Terus tinggal digabungin, yang jelek-jeleknya dibuang, yang bagus-bagusnya diambil, udah dijadiin hasil. Nah, yang ketiga itu teman-teman juga bisa riset tren. Nah, jadi riset tren ini bisa banget teman-teman pakai, cuman aku nggak saranin untuk benar-benar diikuti, karena balik lagi bikin project aplikasi atau website itu nggak sebentar. Jadi takutnya teman-teman ngikutin tren, aplikasinya belum rilis, trennya udah selesai. Jadi kalau bisa tips dari aku adalah pakai tren yang memang tiap tahunnya itu ada. Contohnya mungkin style minimalis, itu kan tiap tahun selalu ada peminatnya.
terus mungkin 3D atau ilustrasi. Nah, itu trennya selalu ada. Jadi kayak dulu itu pernah rame style glassmorphism. Nah, itu sempat rame tapi sempat hilang. Nah, makanya yang kayak gitu mungkin lebih baik jangan. Kalau udah dapet nih apa yang mau dibikin, apa yang mau ditambahin, apa yang mau dikurangin, kita bisa masuk ke step ketiga yaitu user flow. Jadi di sini teman-teman bikin gambaran dulu, ini nanti geraknya itu bakal gimana. Oh, mulai dari usernya login, habis login bisa scroll produk, terus habis itu bisa pilih produk, habis pilih produk bisa baca-baca, setelah baca-baca mungkin dia akan masukin ke keranjang, habis itu dia akan check out, melakukan pembayaran, dan masuk ke history. Nah, itu contoh flow-nya. Jadi kita bikin dulu alurnya, biasanya habis user flow ini kita bakal kayak meeting atau catch up sama timnya. Jadi biar tahu ini flow-nya udah oke atau belum. Nah, jadi sebenarnya fungsi step satu-satu ini, biar teman-teman itu nggak langsung, oh ngerti nggak ngerti langsung ngedesain gitu. Nah, takutnya kan ngedesain itu butuh proses yang panjang ya, jadi sayang banget kalau udah capek-capek ngedesain, ternyata semuanya nggak cocok, dari alurnya aja udah salah, atau dari risetnya aja udah salah, datanya udah salah, semuanya salah, jadi kan sayang banget desainnya. Nah, jadi tahap-tahap ini tuh fungsinya untuk memudahkan kita nanti ketika ngedesain dan juga meminimalisir si revisi tadi. Nah, bisa ada user flow, terus sudah oke sama kliennya, kita bisa masuk ke tahap wireframing atau bikin kerangka sebelum tahap ngedesain. Ini juga fungsinya sama untuk meminimalisir si revisi tadi. Jadi bikin dulu kerangkanya, nggak perlu cantik-cantik banget, rapi-rapi banget, yang penting kelihatan jelas gitu, bakal gimana nanti aplikasinya. Nah, kalau udah oke semuanya baru kita masuk ke desain. Mulai dari bikin komponennya, bikin desain sistemnya, terus halaman-halamannya, sampai ke detail-detail kecil aset-aset gambarnya dan segala macam. Habis itu kalau udah desainnya oke, baru kita implementasi atau kita bisa masuk ke, mungkin ini tahap dari riset juga, cuman kita bisa tes ke beberapa user apakah desain yang kita buat ini mereka mudah nggak, atau mereka ternyata malah jadi susah, atau mereka ternyata nggak terpenuhi goalnya. Nah, itu semuanya bisa dites di implementasi. Setelah mungkin udah dites, misalnya dari 10 orang ternyata 8-nya oke, nah kita bisa masuk ke tahap handover ke developer ya. Jadi desainnya bisa dikasih ke developer untuk mereka realisasiin. Oke, jadi di sini kita bakal ada kuis kecil-kecilan untuk teman-teman dari yang kita udah pelajari tadi. Jadi di sini ada 2 pilihan desain. Nah, di sini tugas teman-teman adalah pilih salah satu yang menurut teman-teman paling oke. Kita sebut aja yang kiri ini A, yang kanan B. Oke, kencang banget ini. Oke, sekarang karena udah ada jawabannya, kenapa teman-teman milih A? Karena kita nggak bisa ya bilang desain itu jelek kalau nggak ada alasannya.
Halo, suaranya udah masuk? Oke. Oke, ini udah banyak banget yang jawab ya. Oke, yang pertama A, mudah dibaca, pemilihan fontnya, warna font, dan shape-nya yang tidak kaku. Oke. Oke, sekarang kita bakal bahas satu per satu ya. Jadi kita mulai dari user profile-nya dulu nih ya. Nah, user profile-nya ini kalau teman-teman lihat secara detail, yang kanan itu lebih ke oval ya daripada lingkaran. Nah, sebenarnya apakah ada masalah? Nggak ada ya sebenarnya. Mau bikin love, bintang, persegi 4, itu sebenarnya bebas banget. Cuman ada pepatah yang mengatakan kalau kita jangan menciptakan roda baru. Jadi sesuatu yang udah biasa dilihat sama user, tetaplah bikin seperti itu. Jadi jangan ngide gitu. Kadang-kadang bukannya nggak boleh bereksplorasi ya, cuman kalau memang udah sesuatu yang udah familiar sama user, itu lebih baik tetap dibikin seperti itu. Nah, jadi lebih baik tetap lingkaran seperti normalnya user profile ya. Terus di sini ada nama orangnya, biasanya di chat itu yang jadi nama yang jadi title dari sebuah halaman itu udah pasti namanya. Nah, jadi di sini namanya itu harus jelas, jadi dibikin bold aja nggak apa-apa, yang penting bener-bener kelihatan banget ini kita lagi ngechat siapa gitu ya. Kalau merah sebenarnya nggak ada masalah juga, cuman merah itu kalau di aplikasi identik sama sesuatu yang tanda bahaya atau misalnya sesuatu yang artinya gagal. Jadi lebih baik kita nggak pakai merah gitu untuk judul. Karena kesannya kayak kita di-block atau apa gitu ya, jadi warnanya merah. Nah, terus kita masuk ke chat-nya, di sini ada bubble chat. Yang kanan itu petak tajam, sebenarnya nggak ada masalah juga, cuman salahnya adalah dia nggak konsisten. Jadi kalau teman-teman lihat bubble chat-nya, yang atas itu petak tajam, yang bawah itu ada radiusnya. Nah, itu yang bikin salah. Jadi bukan salah dia nggak pakai radius, tapi radiusnya nggak konsisten. Nah, makanya yang paling tepat itu yang sebelah kiri. Jadi desain itu harus beralasan. Kalau ada yang bilang desain itu boleh sembarangan, bisa ngasal, itu salah banget. Jadi nggak ada desain yang bagus kalau nggak ada alasannya. Lanjut yang kedua. Kain biasanya pilih. Oke, ini jelas ya jawabannya B karena balik lagi ke hierarki dan juga tipografinya. Lanjut. Oke, A. Kenapa tuh A? Ada apa dengan A? Konsistensi. Spasinya kebanyakan. Yes, benar. Jadi paddingnya itu nggak konsisten ya antara kiri dan yang kanan. Jadi biasanya walaupun atas dan kanan nggak sama itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau kiri dan kanan nggak sama itu udah aneh. Lanjut lagi. Kayaknya udah jago-jago semua deh. Oke, kiri. Kenapa kiri? Ada yang B. Oke, jadi kalau teman-teman lihat dengan detail, ada yang salah dengan yang B, itu adalah di text enable kameranya. Jadi nggak ke-align secara
horizontal ya kita bilangnya karena lurus ke kanan. Jadi dia nggak pas di tengah. Nah, itu sebenarnya detail kecil yang tetap harus diperhatikan sama desainer. Lanjut. Bawah, kenapa bawah? Karena telepon icon merah, warna tombol. Merah tanda ditutup filenya, yes, benar. Jadi balik lagi permainan warna untuk mematikan atau menghapus biasanya itu merah ya. Jadi ibaratnya untuk ngasih tanda kalau ini kalau dimatikan atau dipencet, ini kalau dipencet teleponnya bisa mati loh. Siapa tahu lagi penting gitu kan, lagi meeting atau mungkin lagi kelahi. Nah, jadi kalau dimatikan kan bisa maknanya jadi beda. Nah, makanya merah itu dipakai untuk stop sharing, untuk delete, atau untuk matiin telepon. Lanjut. B, kenapa B, A, kenapa A? Oke, konsistensi pemakaian icon. Lanjut lagi. Oke, yang kanan karena fotonya fit dengan cardnya. Kiri terlalu maksa gambarnya. Oke, jadi ke stretch ya yang di kiri itu. Nah, gambar itu sebenarnya salah satu elemen yang paling penting di sebuah desain. Jadi mau desain kita sebagus apapun, kalau kualitas gambarnya jelek atau nggak HD atau mungkin pecah atau ke stretch atau ke crop, nah itu bakal ganggu banget buat desainnya. Jadi makanya gambar itu penting banget. Lanjut. Yang B burem. Enggak ya, itu karena di screenshot ya, tapi sebenarnya bukan itu intinya. Ayo. Yang B. Posisinya nggak rata. Oke, benar ya jawabannya. Bentar ya, aku lagi setting mouse. Oke, jadi jawabannya benar yang A, karena yang B itu nggak ke-align secara horizontal juga, kayak yang tadi. Oke, kuisnya udah selesai. Oke, jadi sebenarnya mau teman-teman mungkin baru belajar atau udah jago, jadi semua orang itu tetap bisa menilai sebuah desain. Jadi jangan salah. Mungkin banyak yang bilang desain itu subjektif gitu ya.
Tapi sebenarnya walaupun desain itu subjektif, sebenarnya orang bisa kok menilai detail-detail kecil yang mungkin harusnya diperhatikan sama desainer, tapi jadinya nggak terperhatikan. Jadi itulah pentingnya kita belajar dasar-dasar dari desain itu sendiri. Jadi biar ngedesainnya itu nggak sembarangan atau sesuka kita aja. Karena penting banget ngedesain itu tetap ngikutin hierarki, ngikutin teori desain. Itu bisa bikin bagus desainnya. Walaupun cuman kayak sekedar hal kecil konsistensi, sekedar hal kecil spacing, nah itu semua ngaruh banget ke sebuah desain. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar UI design, teman-teman bisa mulai dari recreating. Nah, recreating ini adalah jadi teman-teman misalnya ketemu desain yang bagus, atau mungkin lagi menjelajahi sebuah aplikasi atau website, terus lihatnya, ini kok aplikasinya bagus ya, ini kok websitenya bagus ya. Teman-teman coba aja screenshot, terus disimpan gambarnya. Nah, terus nanti kalau teman-teman lagi kosong, teman-teman bisa coba dibikin ulang yang sama persis. Jadi fungsinya untuk belajar ya, bukan untuk kopas. Jadi benar-benar dibikin sama persis, karena nanti di sini teman-teman bakal belajar gimana caranya menentukan spacing, terus gimana caranya bikin elemen A, gimana caranya bikin button, gimana caranya nyusun layout website. Nah, itu semuanya bisa dipelajari lewat recreating ini. Nah, setelah itu mungkin nanti di tengah jalan teman-teman bakal kayak, ih gimana ya cara bikin button yang ini? Ih kok dia bisa gerak ya animasinya? Nah, itu teman-teman nanti bisa masuk ke step 2, yaitu cari tahu di universitas YouTube. Di situ udah lengkap banget, teman-teman tinggal masukin keyword aja, misalnya cara membuat animasi di sebuah button UI design. Itu pasti muncul banyak banget, teman-teman tinggal pelajari aja. Habis itu ketiga, saran yang bisa aku kasih adalah bikin UI itu ada di sekitar kita. Jadi usahakan penuhi hari-hari kalian dengan UI design. Kalau aku dulu waktu belajar itu benar-benar aku followin ratusan hashtag yang ada kaitannya sama UI UX design. Mulai dari daily UI UX, UI UX inspiration. Pokoknya teman-teman bisa cek juga deh di Instagram aku itu ada ratusan hashtag yang aku follow. Nah, jadi ketika kita lagi senggang terus buka Instagram, nge-scroll, itu nanti ada aja tuh postingan-postingan tentang UI UX yang muncul. Entah itu desain, entah itu informasi, entah itu tips and trick, atau tools, itu semuanya nanti bakal ada. Abis itu yang keempat, teman-teman mungkin bisa pelajari masuk atau mendalami UI design itu dengan ikutan online course. Karena kalau misalnya belajar sendiri kan kadang-kadang lebih kayak lompat-lompat gitu ya. Jadi secara basically step by step-nya itu kita nggak ngerti cara ngerjain project. Nah, tapi kalau udah di dalam online course itu biasanya diajari dari awal sampai projectnya selesai. Terus habis itu yang kelima, teman-teman tetap harus bangun yang namanya koneksi. Karena kalau menurut aku pribadi, mau sejago apapun kita ngedesain, kalau nggak ada yang tahu itu percuma banget. Jadi teman-teman yang udah mulai belajar desain itu boleh banget di-post aja ke sosial medianya, di-share ke Instagramnya, LinkedIn, pokoknya kemanapun deh. Siapa tahu mungkin salah satu teman kalian itu adalah calon klien kalian. Anggap deh teman kalian tiba-tiba suatu hari gitu ya, mau bikin bisnis, terus dia mau bikin website. Terus dia keingat nih, oh iya kayaknya si A ini pernah deh bikin story yang ngedesain website yang sejenis. Nah, akhirnya di-chat, terus akhirnya deal, dapat duit. Nah, jadi kan lumayan, jadi koneksi itu juga penting. Ingat, percuma jago desain kalau nggak ada yang tahu. Nah, yang terakhir buat teman-teman jangan pernah berhenti mencoba dan belajar. Karena kalau misalnya teman-teman memang ada niatnya, itu pasti bisa aja dan pasti ada aja jalan. Mau teman-teman mungkin cuman pengen belajar otodidak atau mungkin cuma pengen coba magang, dicoba aja semuanya dulu karena nanti kita nggak tahu ya arahnya kemana. Kalau misalnya memang cocok, ya kenapa enggak gitu. Jadi dicoba aja dulu. Itu untuk teorinya, sampai sini paham atau ada yang kurang dimengerti? Karena kalau sudah mengerti, kita mungkin akan masuk ke Figma. Aman?
Oke, paham. Kalau misalnya udah paham, teman-teman boleh buka Figma-nya, karena kita akan mulai ngedesain. Untuk Figma sendiri, teman-teman bisa langsung aja buka browser, terus cari figma.com. Nah, itu nanti bakal muncul landing page, teman-teman tinggal login aja. Nanti setelah login, itu munculnya bakal kayak gini. Tapi mungkin nggak ada file kalau misalnya teman-teman baru. Habis itu, teman-teman bisa buka file baru, atau kalau misalnya teman-teman mau perhatiin dulu, teman-teman bisa masuk ke link yang aku kirim ke chat. Nah, jadi teman-teman bisa sambil lihat, terus juga sambil kerjain ya kalau mau. Jadi hari ini tuh kita bakal ngedesain satu screen ini. Ini aku udah desain kemarin, dan ini aku ekspor dalam bentuk gambar untuk kita bikin hari ini. Wah, ini ramai banget sih panahnya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman udah di dalam sini atau teman-teman udah bikin file baru, teman-teman bisa ambil yang ada di samping arrow ini. Itu namanya frame atau shortcutnya itu F. Tinggal diklik aja. Terus nanti bakal muncul banyak banget pilihan frame di sebelah kanan. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih aja sesuai kebutuhannya teman-teman. Contohnya, kita mau pakai yang ini ya. Wah, ini chaos banget sih. Oke. Nah, kalau udah ada frame-nya, kita tinggal set dulu si background-nya. Jadi frame-nya bisa diklik. Terus di kanan ini akan ada fill. Fill ini untuk warna aja, teman-teman tinggal klik. Terus kalau misalnya teman-teman recreating, itu tinggal airdrop aja ke background yang udah ada. Nah, tapi kalau teman-teman nggak ada gambarnya, itu bisa masukin warnanya 030E22. Itu ada di sebelah kanan ini ya. Nah, itu untuk warnanya. Habis itu teman-teman kalau lihat, kenapa sih di atas sini dibikin ada spacing kosong yang lumayan gede ya? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa dibikin spacing kosong di atas sini yang lumayan makan tempat? Kenapa nggak di fullin aja si ininya di atas? Cukup pusing, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa nggak sih kursornya diem gitu? Harus gerak-gerak ya. Oke, nah iya benar. Jadi itu untuk tempat area sibar ya. Karena kalau teman-teman lihat di HP itu kan ada kayak baterai, terus wifi, terus data. Nah, jadi itu fungsinya biar nggak ketutup atau ketimpa. Jadi memang udah ada space-nya. Buat nama brand juga nggak salah, karena kalau dulu itu kan notch itu cuma di tengah ya. Nah, jadi biasanya orang bisa pakai yang sebelah sini itu untuk brand. Terus sebelah sini untuk user profile. Nah, cuman karena sekarang notes itu ukurannya udah beda-beda, tergantung HP. Jadi rata-rata sekarang itu lebih kayak dikasih jarak aja di atasnya. Jadi nggak ganggu HP apapun. Oke, kita akan mulai dengan icon back ya. Nah, untuk icon sendiri, sebenarnya aku lebih senang pakai icon pack yang udah ada, karena kalau kita mau bikin sendiri itu capek banget ya. Icon. Nah, aku suka pakai library yang ini, namanya Feature Icon, dan juga Unicorn.
Sebentar. Jadi Figma itu baru update Figma-nya. Jadi agak merepotkan sih sebenarnya. Jadi intinya dulu itu kalau kita ngedraft ya udah bisa ngedraft aja gitu kan. Tapi kalau sekarang itu semua draft harus dipindahin ke project gitu, ke folder-folder yang udah kita bikin. Jadi udah kayak nggak bisa sembarangan nyetak. Untuk cari icon di mana itu ada banyak sih sebenarnya pilihannya. Teman-teman bisa buka di Google. Itu ada material design punyanya Google. Terus ada unicorns. Ini teman-teman bisa cari di Google. Fitter icons. Ini juga ada di Google dan semuanya itu gratis dan boleh dipakai untuk komersial. Jadi itu teman-teman nanti bisa coba. Ini tadinya aku mau share, cuman dia kayaknya masih error. Coba kita lihat lens. Tahu dia di mana. Tapi ini saya. Nah, itu aku akan share juga di chat udah aku share link, itu juga teman-teman bisa buka. Terus nanti teman-teman duplikat aja filenya. Habis itu nanti teman-teman bisa pakai. Nah, contohnya misalnya kita mau pakai arrow grid gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal masukin kata kunci, itu nanti bakal muncul banyak banget pilihan. Jadi teman-teman tinggal pilih yang mau dipakai, terus insert. Nah, habis itu teman-teman bisa cut, terus pindahin ke sini. Nah, maka kita udah punya satu icon back. Terus untuk ini kita bakal ganti fill. Nah, biar cakep dan lebih kayak rapi gitu, kita bisa masukin rounded dikit. Oke. Nah, selesai. Kenapa nggak dipindah aja? Apa yang dipindah? Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatiin ketika bikin elemen-elemen, itu usahakan pakai kelipatan yang tadi aku udah sebut ya. Jadi kalau misalnya kalau aku sih biasanya udah kebiasa pakai yang kelipatan 4. Jadi kalau misalnya mau pakai kelipatan 4, berarti ini jangan 29 ya. Terus ini ikonnya 24 kali 24 nggak apa-apa. 24 kan masih kelipatan 4. Habis itu jaraknya juga diperhatikan. Nah, ini udah 4 ya. Habis itu tinggal di ini aja. Nah, kalau teman-teman mau gampang, itu teman-teman bisa aktifin layout grid yang ada di kanan. Terus ganti gridnya jadi yang kolom. Habis itu teman-teman bisa sesuaikan. Ini kan ada 2 baris ya. Jadi teman-teman bisa ganti jadi 2. Terus kasih margin. Margin biasanya itu beragam sih sebenarnya, ada yang pakai 24, ada yang pakai 28. Ini untuk mobile ya. Nah, jadi bisa disesuaikan. Jadi kalau udah ada grid, teman-teman tinggal ngikutin aja. Jadi dia udah ada spacing yang jelas gitu. Oke, lanjut. Yang sebelah sininya kita butuh icon keranjang ya. Terus tinggal masuk sini, kita paste, dan kita ganti si warnanya jadi putih. Oke.
Habis itu tinggal kasih search bar. Kenapa ikonnya nggak dipindahin semua? Karena udah kebiasa dia di file yang itu sih, jadi kalau dipindah-pindah nanti agak bingung gitu waktu ada project lain. Sekarang kita butuh search. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelan-pelan kerjain setelah ini. Habis itu jangan lupa di post dan tag ke Hacktivate. Kayaknya yes. Jadi challenge-nya teman-teman bisa bikin screen untuk e-commerce ya. Habis itu ininya tinggal kita ganti aja sesuai font yang kita mau. Misalnya di sini kita bisa pakai Monster. Terus ukurannya 16. Oke, kira-kira begini ya. Terus jangan lupa spacingnya diperhatikan ya, ini kan udah 16. Kenapa icon kaca pembesarnya di sebelah kiri, bukannya biasanya di sebelah kanan? Kalau yang di sebelah kanan itu biasanya identik sama yang di website ya, karena harus diklik. Nah, sedangkan kalau di mobile, itu kan biasanya kita klik aja satu area ini, itu udah bakal muncul langsung kayak keyboardnya yang besar itu. Nah, jadi sebenarnya si icon ini cuman pemanis atau visual aja untuk si icon search ini. Jadi ini bukan tombol. Nah, sedangkan kalau yang di website itu kan biasanya jadi tombol untuk nge-search. Nah, jadi itu bedanya kalau misalnya mobile sama di website. Tapi kalau ini teman-teman mau bikin di kanan, gak ada masalah juga sih, karena balik lagi fungsinya itu cuma untuk visual aja. Nah, jadi bisa disesuaikan aja kalau untuk yang ini. Untuk dapetin ikonnya itu tadi aku udah share linknya di... Enggak ya, aku enggak kidang. Ikonnya tadi aku udah kirim di ini. Hilang ya? Itu ya linknya. Jadi teman-teman bisa duplikat aja. Oke, habis itu teman-teman tinggal bikin card. Terus sama juga kasih rounded. Terus warnanya disamain. Spacingnya jangan lupa. Terus ini untuk gambar. Paddingnya perhatiin ya. Gambar, terus tinggal masukin teks.
ini aku akan contohin satu halaman aja. Nanti sisanya teman-teman boleh kreasi sendiri sebisanya. Habis itu nanti teman-teman bisa post. Gimana cara munculin ukuran padding? Jadi teman-teman klik elemen yang mau dilihat, terus sambil tekan ALT, itu arahin ke kontainer yang mau teman-teman lihat ukuran paddingnya. Jadi tekan ALT sambil arahin kursornya. Nah, itu nanti muncul kayak gini. Oke, habis itu kita lanjut bintang-bintang. Kalau bintang itu teman-teman ada bisa cari di sini sih sebenarnya. Tapi kalau mau yang rapi, yang udah ada kontainer segala macamnya, ya tetap balik lagi ke icon pack yang udah ada. Kenapa pakai 2 kolom grid? Karena yang kita butuhin itu 2. Ini kan cuma ada 2 nih. Nah, makanya pakai 2. Jadi biasanya aku sesuaiin sama kebutuhan si kontennya. Nah, makanya wireframing itu penting banget untuk coret-coret tadi. Jadi kita udah tahu dulu nih, ini halaman bakal ada berapa kolom sih. Nah, jadi waktu ngedesain itu udah gampang. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di home, terus ada mau bikin menu bar yang di bawah, misalnya menunya ada 4. Udah teman-teman langsung set aja kolomnya 4 gitu. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung manual lagi. Nah, minusnya ini kan dia outline ya ikonnya. Jadi kalau kita mau isi tengahnya pakai kuning, itu nggak bisa. Jadi bintangnya itu jadinya nggak bisa diwarnai gitu. Nah, ini bintangnya kita kasih ukuran 12. Kak, itu bisa di scroll ke bawah nggak? Kalau mau scroll ke bawah, nanti teman-teman panjangin aja ininya. Nah, itu langsung nanti ketika di preview langsung bisa nge-scroll. Di sini kita masukin warna kuning. Aduh. Terus kalau teman-teman mau kasih radius, bisa juga, cuman agak kurang sih rasanya. Untuk duplikat tadi itu langsung Ctrl D aja. Nah ya kalau nyari manual itu capek banget ya kayaknya. Jadi bisa di search aja. Nah makanya harus cari file yang benar-benar bagus dan rapi. Oke, sekarang kita butuh gambar. Misalnya kita butuh jadi teman-teman juga bisa copy gambar dari Google, terus tinggal langsung di paste aja ke kontainer yang udah dibikin. Nah itu bakal langsung jadi kayak gini. Terus masukin harga. Terus masukin jumlah review. Cara mirror gambar itu Shift H. H untuk yang horizontal, V untuk yang vertikal.
Nah, kalau bisa sih teman-teman udah bisa kayak mulai belajar ngedesainnya itu sambil pakai shortcut. Karena kalau enggak itu bakal lambat sih. Kalau udah ada shortcutnya itu enak banget. Nah, kalau udah jadi satu itu udah enak banget ya, tinggal diduplikat-duplikat aja. Jangan lupa lihat ukurannya. Nah, udah deh, kalau misalnya teman-teman mau bikin scrollable, tinggal dipanjangin aja ke bawah. Terus kita akan coba preview. Tinggal klik present yang ada di sini. Ini atasnya sebenarnya belum rapi ya, tapi nggak apa-apa, kita agak-agak kejar waktu ya. Nah, ini udah langsung jadi, teman-teman bisa lihat previewnya. Dan udah langsung bisa di-scroll. Kira-kira begitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kalau mau back ke desain, teman-teman buka aja linknya lagi yang tadi. Untuk bikin layout untuk iPhone, itu gimana? Oke. Kalau untuk desainnya di screen apa, sebenarnya teman-teman harus komunikasiin sih sama dev-nya. Jadi artinya kadang-kadang ada dev yang mau ngerjain desainnya itu dari screen yang paling kecil misalnya. Screen paling kecil mungkin kayak iPhone 6 gitu ya, tapi sekarang udah jarang banget sih. Ada juga developer yang nggak terlalu peduli screen-nya apa, yang penting desainmu rapi, spesifiknya konsisten, dan jelas. Jadi tinggal diobrolin aja dulu. Cuman kalau aku pribadi biasanya aku suka pakai yang ini. Kalau misalnya desktop, aku suka pakai yang 1366 kali 768. Itu untuk frame-nya. Kalau ini kan aku pakai yang HP itu biasanya aku pakai yang ini sih. 375 kali 812. Makanya aku ambil yang ini. Tapi kalau teman-teman mau ngedesain di yang lain itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Dan kalau misalnya kita ngedesain website itu biasanya bakal ada 3 viewportnya. Jadi teman-teman ngedesain di HP, di tablet, dan di desktop. Jadi ada 3 ukuran berbeda untuk patokan-patokannya. Itu aja cukup sih biasanya, 3 itu aja. Kalau bikin box search-nya tetap stay itu bisa juga, teman-teman tinggal gimana ya? Kalau teman-teman mau bikin dia scroll sih lebih bagus belakangnya dikasih background dulu sih. Jadi waktu nge-scroll itu dia nggak yang ketimpa-timpa gitu sama belakangnya. Ini bisa bikin responsif nggak Kak? Itu yang tadi aku bilang, kalau responsif itu teman-teman harus bikin 3 viewport. Jadi bikin versi mobile, bikin versi desktop, dan juga tablet. Itu baru bisa responsif. Tapi kalau misalnya cuman kayak di HP, terus teman-teman mau bikin responsif, itu juga bisa banget. Cuman prosesnya bakalan lebih lama. Jadi ini teman-teman nanti bisa bedain juga harganya waktu pitching ke klien. Contohnya ada, tapi ini udah jauh banget lah. Maksudnya kalau teman-teman baru belajar mungkin bisa fokus ke pelajari elemen-elemennya dulu. Nanti kalau misalnya udah mulai advance, udah mulai teman-teman ngerti, itu kayak gini. Jadi di sebuah project itu, ini benar-benar semua elemennya ini responsif. Kalau ditarik, nah semuanya ngikut. Mau menu bar-nya, mau ininya, search-nya itu semuanya udah ngikut screen-nya. Jadi anggaplah mau buka di HP yang kecil, HP yang segini, atau bahkan HP flip yang bisa dilipat 2. Nah itu semuanya udah bisa kelihatan responsifnya seperti apa. Nah cuman ini udah next level lah teman-teman, mungkin bisa coba. Kalau mau pelajari itu namanya auto layout. Jadi benar-benar semua halaman ini responsif.
Kalau yang default yang kayak sekarang kita bikin kan belum tuh. Kalau ditarik malah rusak ya. Nah, harusnya kan dia langsung full, ininya full, ininya full. Nah, itu nanti bisa fungsinya di auto layout. Tapi teman-teman jangan pusing-pusing dulu. Yang penting step by step aja. Nah, nanti kalau misalnya desainnya udah selesai, teman-teman bisa kayak show ke kliennya itu lewat present yang tadi ada. Ini bukan template sih, tapi memang udah disiapin sama Figma-nya kalau yang ini. Jadi ini based on yang teman-teman pilih frame tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belajar auto layoutnya di Figma juga, tetap di Figma. Jadi yang tadi itu benar-benar semuanya di Figma. Oke. Jadi paling nggak teman-teman sampai sini, harapannya udah ada gambaran dan teman-teman udah bisa mulai ngedesain-desain sendiri. Kalau yang aku bikin itu space-nya selalu kelipatan 4. Ya, jadi semuanya dijadiin auto layout. Benar-benar semua elemennya. Oke, paling materinya sampai di sini dulu. Teman-teman boleh coba kerjain, bikin aja beberapa halaman. Yang penting kelihatan flow-nya. Bisa langsung hi-fi atau teman-teman mau bikin wireframe-nya dulu juga nggak masalah. Tapi kalau mau langsung ngedesain kayak gini, nggak apa-apa juga. Nah, nanti teman-teman kalau udah selesai, mungkin kayak inti-inti halamannya, misalnya home, terus detail produk. Nah, itu teman-teman nanti bisa share ke story dan juga tag dan mention Instagramnya Hactive8. Habis itu nanti teman-teman bisa dapat online course gratis dari Hactive8. Yes, tugasnya bikin e-commerce yang kayak gini-gini aja yang simple-simple. Untuk membuat e-commerce, halamannya nggak ada syarat sih sebenarnya, teman-teman bisa sesuaiin aja, mau 3, mau 4, atau mau detail sampai puluhan halaman itu juga bebas. Oke, sampai sini aja materinya. Semoga teman-teman dapat insight baru ya hari ini. Thank you. Oke, thank you Kak Vini. Mungkin kita break dulu ya teman-teman ya, sambil teman-teman bikin nih project yang tadi udah dibilangin sama Kak Vini. Boleh kali ya, tadi kan udah di spill-spill dikit nih sama Kak Yara tentang Hacktivate itu apa sih. Nah, sekarang waktunya kembali lagi nih kita ke sesi Grow with Hacktivate sama Kak Yara. Halo Kak Yara. Halo, halo. Oke, boleh dijelasin nih Kak, saya tadi kan udah nge-spill tentang beasiswa deh, kayaknya teman-teman di sini udah pada tertarik banget nih pengen tahu, boleh segera di-spill aja nih Kak Yara. Oke. Paling mungkin minta izin buat nanti aku dikasih buat share screen kali ya, nanti dari aku aja yang share screen. Nah, nanti sebelum aku share screen, paling aku mau share dulu ke teman-teman, itu di kolom chat, ada type form yang bisa teman-teman isi. Nah, itu type formnya untuk scholarship, di mana scholarship-nya itu bisa pilih, salah satunya juga ada Night Bootcamp yaitu UI UX designer. Nah, kalau misalkan teman-teman memang mau ikut nanti atau misalkan mau uji nih, mau uji kemampuan diri, bisa di situ. Nah, karena ada tesnya. Nah, tesnya itu menyesuaikan sama program yang teman-teman pilih. Jadi nanti ada UI UX, performa marketing, Golang, sama front end React. Nah, teman-teman tinggal isi aja platform di situ, nanti ada tim aku yang akan menghubungi gitu. Untuk tesnya kapan, sama nanti standby jam berapa. Nah, untuk scholarship ini terbuka buat teman-teman mahasiswa, teman-teman yang sedang ada kegiatan lainnya gitu ya, karena semua bootcamp malam itu dilaksanakan after office hours gitu. Jadi harusnya teman-teman bisa buat ikut gitu deh. Paling aku mau share gitu ya. Sebentar. Untuk
sesi yang Grow with Hacktivate. Oke, slide aku udah kelihatan nggak ya? Oke, sebentar. Halo semuanya, tadi aku udah nyapa teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, atau teman-teman yang baru pertama kali apa sih Hacktivate gitu ya, baru ikut eventnya Hacktivate. Jadi Hacktivate itu salah satu bootcamp gitu yang dulunya semuanya itu IT, tapi sekarang untuk yang non IT juga ada. Salah satunya adalah UI UX designer. Kemudian nanti in the end, teman-teman yang ikut bootcamp Hacktivate akan dapat fasilitas namanya bantuan pencarian kerja atau placement job gitu. Di mana untuk program-programnya Hacktivate akan ada after ini. Jadi sebelum aku jelasin program, sebelumnya aku mau jelasin dulu. Jadi Hacktivate itu bukan bootcamp yang kemarin dibentuk gitu, tidak. Jadi Hacktivate udah lama dari 2016, jadi udah punya murid bootcamp itu lebih dari 4.600 orang dengan alumni sebanyak 2.200, dan spesialnya lagi Hacktivate itu punya yang namanya mitra hiring atau partner gitu ya untuk bantuan pencarian kerja sebanyak lebih dari 870 company. Nah, untuk gaji rata-rata alumni-alumni Hacktivate yang udah ke placement gitu ya, yang udah kerja itu rata-ratanya adalah 9,5. Wow, kapan lagi gitu ya, udah dapat ilmu, kemudian gajinya juga dihargai besar gitu sama company-company. Nah, nggak hanya itu, Hacktivate kalau teman-teman lihat di bawah ini kan ada nih partner-partnernya Hacktivate. Jadi kalau prakerja itu juga bisa pilih Hacktivate sebagai penyedia layanan course. Kemudian Kampus Merdeka, MSIB, mungkin teman-teman yang di sini lagi kuliah, Hacktivate juga berpartner nih, dan teman-teman juga bisa berkesempatan berkarir di Hacktivate. Nah, untuk programnya apa aja? Ini ada 2 tipe bootcamp gitu. Yang pertama yang full time, jadi bootcampnya itu dari pagi jam 9 sampai jam 6 sore, itu ada JavaScript sama data science. Itu tersedia di offline kampus sama di online. Jadi buat yang memang free time, kemudian tidak ada kegiatan, silahkan ikut yang full time atau immersive bootcamp. Nah, kalau yang paginya, pagi sampai sorenya ada kuliah, kemudian masih bekerja, kita punya program baru namanya full time night bootcamp program. Itu kita ada 4. Yang pertama performa marketing. Jadi nggak melulu coding, tapi masih bersinggungan nih sama IT. Kemudian UI UX designer yang tadi teman-teman lagi belajar, jadi nanti pakai Figma, kemudian ada project-projectnya, kemudian ada front end React sama back end Golang gitu. Nah, kemudian ini untuk learning value-nya untuk UI UX, kurikulum sudah disesuaikan sama kebutuhan industri. Jadi setelah teman-teman ikut bootcamp, night bootcamp terkhusus UI UX designer, teman-teman akan menjadi talent ready yang udah bisa langsung terjun di dunia industri. Kemudian ada project-project. Nah, di mana project-project ini bisa diklaim sebagai portofolio teman-teman. Kemudian nanti akan ada graduate atau wisuda gitu ya, jadi kayak ala-ala kuliah, sama nanti ada career service gitu. Nah, ini nanti sebagian besar yang akan kita pelajari ketika teman-teman ikut bootcamp UI UX designer, mulai dari introduction UI UX, market and user research, kemudian portal development, visual exploration. Jadi bahkan sampai desain pun itu akan dipelajari di bootcampnya Hacktivate gitu. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang nggak ada background IT atau nggak pernah mainan Figma gitu. Dan untuk UI UX designer itu cuman 8 minggu aja. Jadi cuma 2 bulan, dan itu teman-teman sudah menjadi talent ready. Dan H+1 bulan itu masih ada career service. Jadi kalau misalkan teman-teman mau diskusi mengenai UI UX, kemudian mau diskusi karir, itu bisa.
Gitu. Ini boleh di-screenshot aja kalau misalkan teman-teman masih kepo-kepo terkait desain kurikulum di UI UX. Oke, aku lanjut ya. Sorry, kecepatan. Nah, ini untuk mitra perekrutannya di Hacktivate itu bukan hanya startup. Kalau misalkan teman-teman agak takut berkarir di startup, jadi di Hacktivate itu bank ada, kemudian FMCG, BUMN, itu semuanya ada di berbagai sektor gitu. Nah, ini untuk yang batch 6 untuk Women in Tech. Jadi Women in Tech itu buat teman-teman yang perempuan dan mau berkarir di dunia IT. Kita dari harga normal 15 juta ada special offer yaitu 10 juta untuk Women in Tech. Kalau misalkan yang cowok-cowok nggak usah khawatir. Untuk batch depannya 22 Juli teman-teman bisa dapetin harga di 10 juta juga. Jadi nggak harus bayar langsung 10 juta, teman-teman yang mau bisa untuk installment atau cicilan 0% dan SNPL atau yang study no pay letter gitu. Oke, ini silakan kalau misalkan teman-teman mau ikut 1 jam belajar UI UX, jadi ya kurang lebih akan belajar seperti ini, tapi cukup singkat, 1 jam aja, biasanya hari Jumat. Silakan teman-teman masuk ke link ini, di link tree yang paling bawah, atau bisa scan barcode ini. Gitu. Dari penjelasan aku, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Mulai dari karir service, kemudian gimana sih belajarnya di Hacktivate, sampai teman-teman mau nanya program, silahkan kalau misalkan teman-teman mau nanya. Atau mengenai beasiswa juga boleh. Jangan lupa teman-teman yang baru join, kalau misalkan mau ikut untuk seleksi beasiswa naik bootcamp, silakan isi ini ya. Nah, ada yang nanya nih dari Maria. Halo Maria, salam kenal. Maria nanya, Kak, beasiswanya berarti diskon program not full. Jadi di beasiswa itu, di Night Bootcamp, kita punya 3 skema. Di mana 3 skema itu terdiri dari full cover 100%, kemudian parsial 50%, dan parsial 30%. Itu dihitungnya dari nilai tes teman-teman. Jadi semakin tinggi nilai tes teman-teman dan rankingnya semakin bagus, maka teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan full cover scholarship 100%-nya. Gitu. Dan yang ikut kan juga bukan ecek-ecek ya, bukan yang iseng daftar kemudian ikut. Jadi memang ada technical testnya yang harus teman-teman ikutin. Jadi saran aku kalau misalkan dari Maria atau teman-teman yang lain mau join dan tertarik untuk yang program scholarship, silakan dipersiapkan dengan baik. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Maria. Berarti nanti bebas milih ya Kak, mau online atau offline atau harus offline. Kalau Night Bootcamp itu kebetulan kita online aja. Itu ada back end Golang, front end React, kemudian UI UX designer sama performa marketing. Kalau yang full stack JavaScript sama data science itu masih belum ada scholarship-nya. Kita kemarin baru jalan scholarship di Surabaya untuk full stack JavaScript sama data science, tapi udah selesai. Dan Hacktivate tuh jarang banget loh ngadain scholarship, jadi yuk buruan teman-teman ikut kapan lagi ada kesempatan kayak gini. Terima kasih atas penjelasannya, sama-sama Maria. Nah, teman-teman yang misalkan masih ketinggalan atau malu-malu gitu ya untuk bertanya terkait programnya Hacktivate, silakan teman-teman bisa chat aku, chat WA-nya Hacktivate boleh, chat WA aku juga nggak apa-apa, sama aja. Atau teman-teman yang mau dan rumahnya sekitaran Jabodetabek, main ke kampus Hacktivate yang di Pondok Indah atau BSD, silahkan. Ini aku ninggalin nomor HP aku, sama aku up juga untuk pendaftaran scholarship-nya. Silahkan kalau misalkan nanti after teman-teman ngerjain mini project, ada yang mau ditanyakan, feel free banget untuk
chat-chat dan diskusi sama aku. Gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada dan masih belum kepikiran gitu ya. Oke, karena yang nanya ini baru Maria aja, nanti teman-teman dari Valen atau Bagus bisa dibantu untuk dicatat ya nomornya atau kontak yang bisa dihubungin dari Maria. Oke deh, kalau kayak gitu silakan dilanjutkan untuk mengerjakan mini projectnya. Aku kembalikan ke Valen. Thank you ya teman-teman. Enjoy, ditunggu di Activate. Oke, thank you so much Kak Yara udah ngasih info-info tentang Hacktivate nih. Oke, teman-teman tadi kan sesinya Kak Vini kepotong nih ya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi nih ke sesinya Kak Vini dan Kak Vini akan buka Q&A buat teman-teman yang mau bertanya. Boleh banget langsung bertanya di kolom komen, boleh atau mau langsung open mic juga langsung nanya ke Kak Vini juga boleh banget ya Kak. Kak Vini, halo Kak. Masuk. Oke. Oke, kita langsung mulai ya Q&A-nya teman-teman. Oke, langsung aku kasih aja ke Kak Vini. Silahkan, Kak. Oke, ada yang mau bertanya? History aja untuk ininya, untuk mentionnya. Share resource buat aset atau ilustrasi. Kalau ilustrasi sih aku pribadi lebih sering dari Freepik. Freepik sih paling banyak karena balik lagi nanti bakal kayak di custom lagi sesuai projectnya gitu. Jadi cuma ngambil fondasinya aja dari Freepik. Kak Vini ada rekomendasi YouTube channel belajar UX design nggak? Kalau teman-teman mau yang bahasa Indonesia itu ada channelnya Kukuh Aldi. Ada juga channel aku, teman-teman bisa cari Vini Carissa, tapi nggak terlalu banyak juga sih videonya, tapi oke lah. Di situ ada juga, terus sebenarnya teman-teman tinggal masukin aja sih keyword kayak tutorial Figma untuk pemula itu banyak banget sih di YouTube. Habis itu tools untuk memilih warna yang tepat. Kalau tools pilih warna sih sebenarnya aku nggak terlalu saranin pakai tools karena menurutku tools itu juga kayak agak kurang gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa kayak sering-sering lihat desain orang. Terus habis itu kalau misalnya ketemu yang cakep warnanya, itu teman-teman simpan aja gambarnya atau paletnya. Karena warna itu nggak ada yang namanya plagiat sih. Warna bisa teman-teman pakai-pakai aja. Yang penting kan desainnya beda. Jadi nggak apa-apa sih kalau ketemu desain yang bagus, terus warnanya kelihatan oke, simpan aja. Nanti warnanya bisa dipakai untuk project kalian. Kalau untuk cari koneksi, apakah cara sharing hasil-hasil project di grup atau forum online atau ada saran lain? Teman-teman bisa kayak share ke LinkedIn gitu sih, terus pakaiin hashtag-hashtag yang memang untuk nge-reach orang lain itu juga bisa. Atau kayak misalnya teman-teman kalau ketemu orang yang share desain UX, teman-teman juga bisa kayak connect. Jadi kayak di chat atau di follow atau kayak ngajak ngobrol. Bilang aja kayak izin connect atau izin untuk sharing-sharing tentang UX, itu pasti mereka open kok. Kalau untuk UI UX, apa perlu layar atau monitor dengan akurasi tinggi? Enggak, karena setauku UI UX perlu warna akurat untuk ngedesain. Sebenarnya sih nggak perlu sih, karena kalau misalnya kalian punya monitor atau layar yang warnanya akurat, ya sebenarnya bagus ya, good for you gitu. Tapi kalau nggak ada juga nggak masalah, karena kan teman-teman nanti bisa lihat hasilnya di HP. Jadi nggak apa-apa juga. Tapi ini belajar UI dulu atau UX-nya dulu?
Kalau aku pribadi sih UI, cuman kayak dibarengin gitu. Jadi misalnya waktu teman-teman ngedesain, ini kenapa sih button-nya harus di sebelah kanan? Oh, karena biar nanti UX-nya bagus. Jadi jempol orang itu kan kalau lagi pegang HP, dekatnya ke kanan bawah. Nah, makanya biasanya button itu di kanan bawah. Jadi sambil belajar UI, sambil juga dipelajari itu nanti kaitannya ke pengalamannya itu gimana sih, gitu. Jadi sambilan-sambilan aja. Lanjut, suka duka selama jadi UI UX designer yang paling berkesan dan gimana cara ngeresponnya. Kalau sukanya sih menurut aku udah lumayan lama ya, udah 5 tahun di bidang ini dan menurutku kayak nggak ada bosennya gitu sih. Karena projectnya kan ganti-ganti terus kan, beda sama mungkin teman-teman yang ada yang kerja misalnya admin atau banking, itu kan kerjanya gitu-gitu terus, ngitung duit, ngelis laporan, bikin data, maksudnya gitu-gitu aja. Kalau desain ini bisa aku bilang projectnya itu selesai satu, nanti datangnya beda lagi, beda lagi, beda lagi. Masalah yang ditemui juga beda-beda, jadi seru aja sih sebenarnya. Kalau dukanya apa ya? Kayaknya nggak tahu ya, entah passionku atau gimana, tapi nggak ketemu hal yang nggak enak sih selama jadi UI UX designer. Semuanya tuh menyenangkan aja. Paling kalau kesulitan ada kayak mungkin waktu komunikasi ke developer atau komunikasi ke klien. Maksudnya banyak hal yang mungkin desainer lebih tahu tapi mungkin mereka kekeh gitu, tapi ya nggak masalah. Namanya project pasti harus ada banyak komunikasinya biar ketemu jalan yang bisa sama-sama enak. Kak, dalam bikin desain, bagusnya maksimal ada berapa warna? Sebenarnya kalau warna utamanya teman-teman bisa ambil 2 aja atau 3. Habis itu dicari turunan warnanya. Jadi kalau mau dihitung sebenarnya ada banyak banget turunan warnanya ya, tapi kalau utamanya bisa ambil 2 aja. Cara gabungin referensi untuk bikin UI design biar nggak plagiat. Oke, kalau aku pribadi sih biasanya misalnya kita kumpulin 3 sampai 5 referensi gitu. Nah, masing-masingnya ambil aja yang menurut teman-teman bagus. Misalnya, oh dari referensi yang A itu layoutnya bagus, ya udah layoutnya aja yang diambil. Terus dari referensi kedua warnanya bagus, warnanya aja yang diambil. Referensi ketiga style elemennya bagus, nah diambil. Jadi digabungin jadi satu gitu. Jadi jangan cuma ambil satu referensi. Karena kalau satu udah pasti jatuhnya bakal kayak kopas gitu. Oh, banyak juga. Kita sampai 4 menit lagi kali ya. Di dunia kerja, apakah semua screen dibuat prototyping atau clickable? Yes, benar. Karena klien itu benar-benar melihat hasilnya sampai benar-benar detail dan kelihatan kayak real. Untuk UX designer wajib basic coding nggak? Perlu nggak perlu, tapi kalau bisa itu lebih bagus. Dipelajari aja pelan-pelan. Gimana cara ngatasin tim back-end dan front-end yang nggak terima saran kita karena terlalu unik dan kreatif dan susah dan inspiratif? Tergantung ya, balik lagi ke deadline project-nya. Kalau misalnya singkat dan mereka juga diburu-buruin, ya lebih bagus kita agak ngalah sih. Kalau misalnya mau agak eksplorasi itu harus kayak tunggu aplikasinya rilis dulu, baru kita bisa coba eksplorasi. Kalau untuk pertama rilis itu biasanya yang apa adanya aja. Kak, kalau untuk ngedesain UI dalam sebuah proyek kan bareng-bareng tuh gimana nyalain style desainnya. Jadi dari awal itu udah dibikin dulu brandingnya, terus bikin guideline-nya dulu, baru ngedesain untuk halaman-halamannya. Jadi samain dulu di awal, bikin dulu guideline-nya, baru bisa kita masuk ke masing-masing halaman aplikasinya. Jadi bisa sama. Dalam proses belajar, gimana kita tahu pengetahuan yang kita punya udah cukup untuk ranah kerja. Nggak bakal akan ada titik ini sih. Jadi teman-teman benar-benar harus langsung terjun aja. Kalau aku pribadi dulu aku magang dulu. Jadi dari waktu magang itu benar-benar nol sih, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Portofolio seadanya. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak bakal ada kata cukup sih sampai kita benar-benar terjun, terus benar-benar ngerasain baru tahu kita kurangnya apa. Jadi terjun aja dulu.
Apakah sebagai UX designer harus ikutin brainstorming dalam develop kebutuhan klien atau beda dengan front end dev-nya? Tetap harus ikut sih. Jadi biasanya meeting awal itu udah pasti ikut, terus meeting tengah, meeting akhir itu pasti ikut sampai akhir. Cari info magang UI UX di mana aja. Kayak di Instagram banyak, di LinkedIn juga banyak. Ji, ada saran tips buat freelancing biar gampang dapet job atau perlu buat banyak fake project dulu? Sebenarnya nggak perlu banyak, yang penting berkualitas. Jadi nggak perlu sampai ada 10 gitu, yang penting 3 sampai 5 udah cukup. Tapi benar-benar high quality gitu. Yes, learning by experience. Cari freelance di mana? Kalau cari freelance sih teman-teman harus ada koneksi. Kalau misalnya nggak ada koneksi, teman-teman bisa coba platform freelance kayak Fastwork, Upwork, yang 1000 Lancer kayak gitu-gitu bisa dicoba. Di portofolio apa harus real project atau boleh fake? Fake boleh kok, yang penting ditulisin aja kalau itu project buatan. Jadi nggak ngaku-ngaku gitu. Aman ya? Oke, segitu dulu Q&A-nya. Aku balikin ke moderator. Oke, terima kasih banyak nih Kak Vini yang udah sharing-sharing ilmu pada malam hari ini. Mungkin aku juga mau ngingetin teman-teman di sini ya, untuk jangan lupa ikutan mini project-nya yang tadi yang udah jelasin sama Kak Vini, terus upload di Instagram story kalian, terus tag Hacktivate. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Hacktivate ya teman-teman, karena semuanya yang nanti yang bakal upload, bakal dapet voucher Udemy gratis. Jadi jangan lupa ikutan ya teman-teman. Oke. Nah, di kolom komen juga ada di-share link absen ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk absen, karena nanti bakal dapat sertifikat. Dan untuk pemenangnya juga bakal diumumin di IG Hacktivate. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Kak Vini yang udah jadi speaker keren kita pada malam hari ini. Terima kasih juga pada Kak Yara yang udah sesi admission kita pada hari ini juga. Nah, sebelum benar-benar aku tutup nih teman-teman, ayo dong kita on cam semuanya yuk. Kita foto-foto dulu sebentar aja teman-teman. Yuk yang mau ngerapiin rambutnya dulu boleh banget. Aku tunggu sampai 9.23 deh teman-teman. Oke, ayo dong. Kita ramean semuanya pada on cam yuk. Kapan lagi guys foto sama Kak Vini? Belum mandi Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok guys. Kelihatan kok guys di layar. Nggak apa-apa. On cam dulu aja guys. Aku PC desktop Kak dan belum ada webcamnya, maaf. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang bisa on cam, ayo on cam. Yang nggak bisa atau memang nggak ada webcamnya juga nggak apa-apa banget. Oke, aku tunggu 1 menit lagi ya. Ya, teman-teman yang mau rapiin rambutnya dulu boleh banget. Yang mau cari spot foto dulu boleh banget. Oke, untuk teman-teman yang di YouTube nanti link absennya juga bakal di-share sama tim Hacktivate ya, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Oke, udah 9.23. Oke. Ini gayanya bebas aja ya, teman-teman ya. Terserah teman-teman gayanya kayak gimana. Oke, akan aku mulai ini teman-teman semuanya harus ready semua ya, karena kan nggak tahu teman-teman ada di slide berapa. Oke, aku mulai di slide pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, di layar aku ada 4 slide ya teman-teman. Oke, slide ketiga. 1, Kayaknya 2. nggak ada, Kak.
Oke. Oke, thank you Kak Operator udah dibantu. Oke, kalau gitu teman-teman. Thank you banget teman-teman yang udah join pada hari ini. Thank you juga kepada Kak Vini dan thank you juga kepada Kak Yara yang udah ngisi sesi pada hari ini. Jangan lupa untuk absen ya teman-teman. Oke, karena kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Dengan ini event technical workshop UI UX hari ini aku tutup. Aku Valen selaku MC pamit undur diri. See you guys di lain kesempatan.